Hai, saya Aldi, seorang siswa di SMA Negeri 1 Teluk Gelam. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayah saya bekerja sebagai salah satu karyawan perusahaan swasta, sedangkan ibu hanya merupakan ibu rumah tangga. Kakak saya Dimas merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri bergengsi di Sumatera Selatan. Adik bungsu saya duduk di sekolah dasar. Dia adalah Aldi. Setiap hari, dia lalui seperti siswa sekolah pada umumnya, yang berangkat ke sekolah untuk belajar dan mengejar cita-cita. Orang bilang, saya merupakan siswa yang ramah dan selalu sopan serta menghormati orang tua. Dia merupakan salah satu siswa yang pintar dan berprestasi di sekolah. Mempunyai 2 orang sahabat, Aziz dan Yusril, yang setia menemani di hari-harinya, baik di sekolah maupun di rumah, karena mereka merupakan teman sepermainan dari kecil. Mereka selalu bermain, belajar, bahkan hampir setiap hari melakukan hal-hal yang seru bersama. Tapi setelah dia mengenal narkoba, semuanya berubah. Dia menjadi sosok yang keras, kasar, tidak sopan, bahkan melawan kedua orang tuanya. Dia berani mencuri, bahkan menjual barang-barang berharga milik orang tuanya demi mendapatkan barang haram itu. Al, kamu semalam kemana? Cari angin. Hah? Dari angin? Masa angin dicari? Ya dan ntar kamu bisa masuk angin. Ada. Aziz memperhatikan perubahan Aldi akhir-akhir ini. Aldi mulai berubah sejak mengenal seseorang yang bernama Dandi, seseorang yang dikenalnya lewat game online. Mereka pun akhirnya tiba di kelas. Aldi langsung duduk di kursinya tanpa bicara. Aziz pun tetap memperhatikan gerak-gerik Aldi sejak berangkat sekolah bersama. Selamat pagi. Pagi, Pak. Silakan. Di tempatnya masing-masing ya. Pagi-pagi sudah menunggu ibu-ibu ini. Oke anak-anak ya. Apa kabar kalian saat ini? Alhamdulillah. Oke baik. Kalau begitu Bapak ingin mengumpulkan tugas kita di kemarin. Jadi silakan ambil bukunya. Taruh di meja Bapak. Yuk, silakan. Tiba giliran Aldi dipanggil. Aldi. Aldi pun hanya terdiam karena pikirannya tidak lagi di sekolah. Dia terbayang kejadian tadi malam ketika bertemu dengan Dandi. Aldi. Aldi pun sedikit terkejut. Iya, Pak. Mana tugasmu? Saya lupa, Pak. Nah, kalau lupa lagi, minggu kemarin tugasmu tidak kau kumpul. Hari ini lupa lagi. Gimana kau ini? Pelajaran berlangsung seperti biasa sampai akhirnya. Oke, baiklah anak-anak. Sampai di sini pelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi jangan lupa kerjakan tugas yang telah Bapak berikan dan minggu depan ya. Minggu depan silakan dikumpul, ya. Oke, baiklah Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari pun berlalu seperti biasa sampai selesai sekolah. Dalam perjalanan pulang sekolah, Aldi dan teman-teman bertemu Dandi di jalan. Halo bro. Apa ketemu malam nanti bro?
Tuh, dan dia apa? Enggak. Bagi Aldi, barang itu memberikan tenaga untuknya bermain game online, tapi dia tidak tahu kalau itu hanya menyesatkan dan memasukkan racun dalam tubuhnya. Bahkan dia tidak tahu kalau barang tersebut bisa membuatnya mati. Esokan harinya di sekolah ketika pelajaran olahraga, Aziz mendatangi kamar ganti yang terkunci. Alin. Yusril, bantu. Kenapa? Ini Aldi di dalam, nggak mau dibuka. Bantu gebrak pintu. Gila, kamu nanti kita kena marah kepala sekolah. Enggak, ayo gebrak. Ya udah. 1, 2, 3. lebih keras. 1, 2, 3. Kurang. Astagfirullah. Ale. Apa ini? Kemudian Aziz dan Yusril melihat sisa narkoba yang ada di lantai. Yusril pun berlari keluar meminta bantuan. Ternyata Aldi menghabiskan sisa narkoba yang dipakainya semalam untuk menambah tenaga saat berolahraga. Usut punya usut, Aldi tidak tidur semalaman bermain game online bersama Dandi di dunia maya dan menggunakan barang haram tersebut untuk menambah tenaga supaya tahan bermain game sampai pagi. Menurut World Drug Report UNOC tahun 2020, kemarin tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Sedangkan di Indonesia, pelaporan kasus narkoba tembus pada angka 14.010 kasus pada tahun 2020. Bayangkan, jika dari data tersebut penggunanya merupakan kalangan remaja usia sekolah, mau dibawa kemana bangsa kita? Narkoba berdampak sangat buruk untuk kesehatan kita. Narkoba membuat kita melupakan adat dan budaya bangsa. Narkoba membuat kita melupakan keluarga, sahabat, bahkan masa depan yang cerah. Kebahagiaan bukan dengan cara menggunakan narkoba. Maka jauhilah narkoba, karena narkoba musuh kita. Jadilah anak bangsa yang berprestasi tanpa narkoba. War on drug.